Mudah-mudahan saya tidak diangkat jadi pendeta karena ceramah ini. Karena ini bumi, maka saya ngajak pada semua nih yang merasa mencintai Jawa Barat, yang merasa mencintai Nabi Isa alaihissalam, Bapak dan Ibu bilangnya yes, Tuhan Yesus, sudahlah. Betapa bumi ini sakit disakiti oleh kita semua. Tanah ini kan ibu kita, sebutnya Ibu Pertiwi. Orang Sunda nyebutnya Sunan Ambu. Betapa kota Bandung itu begitu sakit. Tanah digali, disimpan beton. Apa tanah nggak sakit? Orang Sunda tuh sebenarnya nggak boleh. Dia harus di atas, nggak boleh ada yang tersakiti di tanah itu. Itu orang Sunda. Tapi saya baru setengah Sunda, setengah modern. Nah, kemudian betapa air itu sakit. Itu Citarum, sudah di atasnya ibu kandungnya, yaitu pohon-pohon yang rindang dan besar tuh dibabat habis. Kuno hayang benghar, nges benghar anger teu benghar-benghar. Kenapa nges benghar teu benghar-benghar? Sudah duitnya banyak, masih ngemplang terus, makin ngerampok terus, masih nyuri terus, masih ngambil hak orang terus. Ari sia rek modar na sabaraha tahun deui isukan ge paeh. Udah sakit, Pak. Terus turun lagi ke bawah, sakit lagi, nu modal kasusukan. Limbah rumah tangga deterjen dimasukin ke air lagi. Kemudian limbah pabrik ke air lagi. Anda berdoa di gereja, Anda berdoa di masjid, merasa diri paling ahli ibadah. Anda buang limbah racun ke pabrik ke Citarum, bohong ibadah Anda. Wadul. Kenapa? Anda berbuat tidak baik. Mencuci barang tambang dengan merkuri. Anda uang itu disumbangin ke gereja, Anda uang itu disumbangin ke masjid. Orang tahu menyebut Anda adalah ahli ibadah, ahli sosial, orang dermawan. Tuhan mengutuk Anda. Anda telah menutup kejahatan Anda dengan kebaikan. Kejahatan tidak bisa ditutup dengan kebaikan. Tidak bisa. Catatannya tetap ada, hukumannya tetap ada. Yang ada hanya menjadi tolak bala saja. Bohong kalau bisa dihapus, nggak ada. Hutang di bank bisa dihapus, dosa nggak bisa. Tetap harus ada tebusannya, harus ada nanti dicuci dulu. Ngenah wae saya digratiskan, nggak bisa. Nah, ini saya ngikutin. Nah, apa sih problem Indonesia, problem Jawa Barat hari ini adalah dosa pada alam. Sudah, titik. Udah. Itu dosa pada alam. Ini rusak, Pak. Ayo. Sudah. Anda tiap hari rekreasi ke puncak, oh asik. Di puncak, ya. Puncak itu tempatnya ente, tempatnya pohon, diganti jadi pila. Banjir, Pak. Mati orang di Cisarua, sengsara di Bekasi, sengsara di Jakarta. Anda menjadi ahli ibadah tidak? Anda adalah pembuat kerusakan. Jadi saya ngajak pada gereja, pada masjid semuanya, mari kita bersama-sama hari ini dan ke depan taubat. Taubat kita adalah taubat ekologi. Taubat pada yang kita telah menista ciptaan Tuhan, yang kita tidak mengerjakan sebagaimana fitrah penciptaannya. Kenapa? Hidup pengen harmoni, hidup pengen damai. Orang kaya punya rumah di kota Bandung, punya rumah di Jakarta, ada kolam renangnya, ada salonnya, pakai lift naik ke lantai atasnya, kamarnya gede, kamar mandinya segede lapang sepak bola. Ya kan, ruang TV-nya ada, ruang keluarganya ada. Rumahnya nggak pernah diisi. Kalau Jumat dan Sabtu pergi ke gunung, kalau Jumat dan Sabtu pergi ke gunung, berarti rumah yang megah pakai AC itu tidak membuat Anda damai. Tetap saja tempat yang terbaik untuk menyepi adalah gunung. Lahirlah healing. Siapa yang suka healing? Orang-orang agar eling. Healing itu orang-orang agar eling. Karena apa? Karena orang-orang yang eling hidupnya senantiasa tenang, tentram, dan damai. Karena dia eling pada tiga: eling ka Gusti, eling ka diri, jeung eling ka sasama hirup. Sing areling urang kabeh teh. Terakhir, kita juga harus ini, saya ngingetin juga, berpasrah. Kita harus menghormati pengorbanan sopir kita. Udah, kita menghormati pengorbanan Yesus. Ya, Yesus juga menyuruh kita harus menghormati pengorbanan supir. Supir Anda bersama istri muda, sopirnya nungguin 2 jam.
dia istrinya ditinggalin, bener nggak? Suaminya lagi nakal-nakal di Bandung dugem, dak laki-lakinya, sopirnya nungguin di luar, dia sudah nggak ketemu istrinya beberapa bulan. Pulang mabuk dari dugem, sopirnya nungguin harus jaga rahasia ke istrinya. Dia ngorbanin anak-anaknya untuk nganter anak-anak kita, dimanjain masuk sekolah, dianterin. Kita mengorbankan kehidupan pembantu kita, ngurus anak kita jadi baby sister, tapi dia lupa mengurus anaknya sendiri. Demi uang, demi kehidupan, dia menyiapkan makan enak bagi kita, tapi dia lupa menciptakan makan anak bagi anak-anaknya di rumah. Pengorbanan demi, karena kita punya uang, kita tidak bisa berbuat sesuka pada setiap orang. Saya pakai baju bersih seperti ini karena ada kuli nyuci. Saya bisa bersih rapi karena ada tukang cukur. Saya di rumah ke rumah bisa bersih karena ada tukang sapu. Saya bisa tidur nyenyak karena ada yang jaga di rumahnya, ada security. Mereka ketika kita tidur lelap, security nungguin kita, keamanan kita, menjaga kehidupan kita. Dia tidak boleh sedikit pun matanya kemudian salah dalam melihat. Agar apa? Agar tuannya selamat. Tapi dia mengorbankan dirinya demi tuannya. Berapa gajinya? 3 juta, 4 juta. Dia mempertaruhkan jiwanya hanya untuk 4 juta rupiah. Terus kita membayarnya juga telat, kasih THR juga lambat, pikirin kesejahteraan juga tidak pernah kita pikirkan. Kita sibuk aja numpuk duit di rekening. Buat apa? Tuhan Yesus tidak ngajarin itu pada umatnya. Dia mengorbankan jiwanya. Ada ngemarin duit buat pembantu aja susah. Ke gereja harus ada makna bagi rumah. Saya yakin jamaah di sini adalah jamaah yang baik-baik terhadap para pembantunya, para asisten pembantunya, security-nya, pada siapapun. Nah, kalau seluruh jamaah dimanapun sudah ngajarin ini, sudah deh, Jawa Barat gemah ripah, repeh rapi, subur makmur, udah hidup ini damai, tenang, tentram, udah. Wajahnya tenang kayak wajah saya walaupun hidup tanpa istri, bahagia. Kenapa? Karena saya menemukan jutaan istri dalam setiap waktu yang memeluk saya, mencium saya dengan penuh dengan cinta. Anak emak, itu nih hunggul aing mah. Jadi itu sajalah ya. Saya tidak pernah ragu dan tidak pernah merasa takut bertemu dengan orang yang berbeda keyakinan. Gitu loh. Tapi saya akan selalu menghindari bertemu dengan siapa? Orang-orang pelit dan orang-orang serakah. Saya nggak mau ketemu sama mereka. Takut ini negatifnya pindah sama saya. Tapi kalau sama orang-orang baik seperti ini, mudah-mudahan baiknya menangisnya bukan hanya ketika beribadah, tapi menangisnya juga di rumah, dimanapun senantiasa menangis demi kemanusiaan. Karena Nabi Isa alaihissalam akan menyukai seluruh jamaahnya yang mau berkorban seperti pengorbanan yang dia lakukan. Terima kasih. Mudah-mudahan saya tidak diangkat jadi pendeta karena ceramah ini.